Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sebuah topik mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfaksi. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Elektro di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang pertama ialah konsep dan urgensi identitas nasional. Yang sini kita akan membahas apa itu identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata nasional Inggris. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, perkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Yang pertama, secara historis. Khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat di dalam dirinya. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar filsafat negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Selanjutnya adalah identitas nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaluan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional. Ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society, lukisan mozaik yang beraneka ragam warna, namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Yang keenam, dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan perilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang terakhir akan saya jelaskan tentang rangkuman tentang identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan untuk sumber-sumber identitas nasional ada 3 macam, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Sedangkan untuk contoh-contoh identitas nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang saya jelaskan tadi ialah 1. Bendera negara Sang Merah Putih, 2. Bahasa negara bahasa Indonesia, 3. Lambang negara Garuda Pancasila, dasar falsafah negara Indonesia, dan semboyan negara Indonesia, serta lagu kebangsaan negara Indonesia. Itu saja presentasi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Itu saja presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.